Di sebuah tahanan di Polandia, seorang tentara memaksa Janus untuk menandatangani pernyataan pengakuan bersalah. Janus pun menolak meski tubuhnya sudah lebam penuh luka bekas siksaan. Tentara itu kemudian meminta dihadirkan saksi yang tidak lain adalah istri Janus. Entah apa yang sudah mereka lakukan kepadanya. Istri Janus bersaksi bahwa Janus memanglah seorang mata-mata. Istri Janus juga bersaksi bahwa Janus adalah pembenci Stalin, Presiden Uni Soviet. Meski tidak mau mengakui kesaksian istrinya, Janus akhirnya ditahan di tengah gurun Siberia, gurun seluas 13.000 km persegi. Mereka yang dipenjara di situ tidak akan pernah lolos karena selain alam yang akan membunuh mereka, penduduk di sekitar tempat itu diberikan imbalan yang cukup besar jika menangkap buronan yang kabur. Di penjara itu ada beberapa orang yang sampai mengalami rabun senja karena saking lamanya mereka berada di situ. Mereka hanya diberikan makanan seadanya dan sangat sedikit. Smith salah seorang tahanan di situ, ia seorang Amerika. Ia bahkan menginjak makanannya yang jatuh daripada diambil orang lain untuk dimakan kembali. Janus tidak tega melihat itu. Smith mengatakan, kebaikanmu di sini akan membunuhmu. Di sana ia bertemu dengan Khabarov, seorang aktor. Ia ditahan karena memerankan aristokrat. Stalin tidak menyukai orang asing. Ia juga melarang mengagungkan bangsawan lama. Di penjara itu ada dua kelompok. Kelompok pertama adalah para kriminal, perampok, pencuri, dan lain-lain. Sedangkan kelompok yang lain lagi adalah tahanan politik. Salah satu kriminal itu adalah Valka. Ia orang yang kejam. Ia bahkan membunuh hanya demi sebuah mantel. Tak ada yang berani dengannya. Di penjara itu, para tahanan dipaksa untuk bekerja menebang pohon dan di pertambangan. Khabarov mengatakan pada Janus bahwa ia tahu jalan untuk melarikan diri. Temannya adalah penjaga di tempat itu. Ia akan membantunya. Ia hanya menunggu rekan yang tepat untuk melakukannya, dan orang itu adalah Janus, begitu katanya. Janus lalu menanyakan memangnya mereka bisa pergi kemana, dan Khabarov menjelaskan bahwa mereka berada di sekitar 500 km dari Danau Baikal. Setelah melewati danau itu, mereka akan sampai ke Mongol. Di sanalah kebebasan. Sedikit demi sedikit, Janus mulai mengumpulkan makanan. Ia menyimpannya di dalam salju. Siang itu di tengah badai salju, para tentara membawa mereka ke pertambangan. Sebagian dari tahanan itu sudah kelelahan dan mati kedinginan. Para tentara itu memaksa mereka untuk istirahat di tengah badai itu. Tapi Smith mengatakan sebaiknya mereka berlindung di hutan. Ia pun diancam akan ditembak, tapi ia tidak peduli. Dan akhirnya para tentara itu pun mengizinkan mereka untuk istirahat di hutan. Beberapa dari mereka telah mati kedinginan. Pada saat mereka berlindung di hutan, Janus berkenalan dengan Kasik, Vos, dan juga Zoran. Mereka masing-masing adalah tahanan yang berbeda-beda negara. Mereka tahanan politik sama seperti Janus. Di pertambangan itu, Janus dan teman-temannya yang berlindung diberikan tugas yang berat. Janus sangat kelelahan, ia hampir saja ditembak. Untungnya Smith menyelamatkannya. Ia mengatakan rencananya untuk melarikan diri pada Smith bersama Khabarov. Tapi Smith mengatakan bahwa Khabarov adalah pembohong. Tapi Smith juga mengatakan kalau benar ia akan melarikan diri, ia mau ikut bersamanya. Smith mengatakan kelemahan Janus akan berguna baginya.
Jika sesuatu terjadi padaku, aku berharap kamu akan membawaku. Musim salju telah tiba. Janus mengajak Khabarov untuk memulai pelariannya, tapi benar saja Khabarov menolak ajakan itu dengan berbagai alasan. Rupanya percakapan mereka didengar oleh Valka si bajingan. Janus dan teman-temannya sudah mulai mempersiapkan diri. Mereka menukar apa saja yang mereka miliki dengan makanan, termasuk juga kasik yang rabun senja. Namun tiba-tiba Valka menodongkan pisaunya kepada Janus. Ia meminta diajak untuk melarikan diri. Karena takut oleh ancamannya, Janus pun mengizinkan Valka untuk bergabung dengan kelompoknya. Badai salju telah tiba. Janus dan kelompoknya sudah berhasil melewati kawat berduri. Tentara yang mengejarnya pun tidak dapat menemukan mereka karena jejak kaki mereka sudah tertutup oleh salju. Tapi salju juga hampir saja membutakan mereka. Janus pun meminta pisau Valka. Ia membuat topeng dari kulit kayu dan mereka pun selamat. He teaches me English. Berpuluh-puluh kilometer mereka telah berjalan. Malam telah tiba. Untuk mengurangi rasa dingin, mereka pun berpencar mencari kayu kering. Tapi sayang, Kasik yang menderita rabun senja tak bisa kembali kepada kelompoknya. Teman-temannya yang mencarinya tak menemukannya. Hingga pagi harinya, Kasik ditemukan mati kedinginan tak jauh dari lokasi mereka. Setelah memakamkan Kasik, perjalanan pun dilanjutkan. Tapi semakin jauh mereka berjalan, Danau Baikal tidak juga terlihat. Stok makanan mereka mulai menipis. Ikan yang didapat Smith dari memancing juga semakin sedikit dan kecil-kecil. Valka mengira Janus mengajak orang banyak untuk persediaan makanan bagi mereka. Ia pun bertanya siapa yang akan mereka makan terlebih dulu. Tapi Janus meyakinkan bahwa di Danau Baikal akan ada banyak makanan. Suatu pagi, Mr. Smith membangunkan Janus. Ia mendengar suara berisik di luar goa, dan ternyata itu adalah kawanan serigala yang sedang menyantap bangkai binatang. Mereka pun beramai-ramai mengusir dan merebut bangkai itu dan memakannya. Setelah mendapat sedikit tenaga, Janus memutuskan untuk mencari Danau Baikal sendirian. Ia mengatakan akan kembali seminggu lagi jika berhasil menemukan danau itu. Berhari-hari ia berjalan seorang diri. Terpaan panas dan hujan membuat tubuhnya semakin melemah. Ia hanya makan kulit pohon yang sudah mulai mengering. Hingga tepat di hari ketiga, ia pun menemukan danau itu dan segera kembali kepada teman-temannya. Tubuh Janus sudah sangat lemah saat itu. Teman-temannya pun merawatnya. Beberapa hari kemudian mereka menuju danau itu. Namun tiba-tiba seorang wanita telah mengikuti mereka. Smith dan teman-temannya yang lain mengatakan wanita itu hanya akan menambah beban. Janus pun terpaksa meninggalkannya. Di pinggir danau itu mereka mendapati seekor rusa yang tengah terjebak di lumpur. Setelah membantu menangkap rusa itu, Vos kembali untuk menjemput wanita itu. Ia tidak tega meninggalkannya. Namanya adalah Irena. Mereka memanfaatkan waktu di danau itu untuk mempersiapkan diri, mulai dari mandi, mencuci, dan mengumpulkan makanan. Saat perjalanan akan dimulai, semuanya setuju Irena ikut kelompok mereka, kecuali Smith. Karena selain alasan makanan, menurutnya Irena akan memperlambat perjalanan itu. Tapi Irena orang yang sangat supel dan mudah bergaul. Ia mendekatkan diri dengan Smith. Ia mengatakan berasal dari Warsawa. Orang tuanya dibunuh oleh Rusia. Tapi Smith mengetahui kalau ia berbohong. Dia pun memperingatkan untuk tidak berbohong lagi.
Hingga sampailah mereka di pinggir perkampungan penduduk. Semua orang pun khawatir penduduk desa tersebut akan menangkap mereka. Tapi Valka justru malah pergi ke perumahan itu. Semuanya pun akhirnya sepakat untuk meninggalkan Valka karena dianggap membahayakan mereka. Namun tiba-tiba dia datang dengan membawa kelinci dan juga sebotol anggur. Ia mengatakan telah membunuh anjing. Setelah berdebat sedikit, akhirnya mereka mengizinkan Valka untuk bergabung kembali. Saat itulah Irena mengaku siapa dirinya. Ia adalah orang Polandia. Namanya adalah Zelenska. Di antara orang-orang itu, hanya Irena yang mengenali satu persatu anggota kelompoknya dengan baik. Ia bahkan merawat luka kaki Smith. Ia menganggap Smith seperti ayahnya sendiri. Akhirnya mereka semua sampai di perbatasan Rusia dan Mongolia. Dari mereka semua, ternyata Valka adalah seorang komunis. Dia pun memutuskan tidak akan meninggalkan Rusia dan memutuskan berpisah dengan kelompoknya. Baginya tak peduli jika harus ditangkap dan dipenjara lagi. Yang penting tidak di Siberia. Pintu perbatasan sudah terlihat, mereka pun sangat bahagia. Tapi ternyata mereka tertipu. Mongol juga adalah negara komunis. Wajah bahagia mereka pun langsung sirna. Itu telah mengubah segalanya. Mereka melihat sebuah kuil Buddha. Dengan mengambil resiko, mereka mendekati kuil itu, berharap mendapatkan bantuan. Tapi sama dengan negara komunis lainnya, kuil itu pun telah dihancurkan. Mereka pun kemudian berencana ke Lhasa Tibet, masih berjarak sekitar 600 km. Di tengah perjalanan, mereka dihampiri nomaden Mongol. Mereka ditanyakan dari mana dan mau kemana. Mereka bisa dibunuh jika salah menjawab. Lalu Smith mengatakan bahwa mereka adalah orang Amerika miskin yang hendak ke Lhasa Tibet. Ia juga mengaku Irena adalah putrinya. Perjalanan di gurun itu membuat mereka kelelahan, bahkan hampir sekarat. Janus memutuskan mereka harus terus ke selatan. Di saat bersamaan, Smith melihat ada sebuah kilauan air di sebelah timur. Mereka pun berdebat, bahkan Janus hampir memukul Smith. Ia mengatakan itu hanyalah fata morgana, yang lain pun membela Smith. Setelah didekati, nampak ada burung. Soran berlari. Ia mengatakan jika fata morgana tidak disertai dengan burung. Mereka pun beristirahat semalam di situ. Setelah mengisi air secukupnya, mereka melanjutkan kembali perjalanan. Tak lama setelah meninggalkan sumber air itu, tiba-tiba badai pasir datang. Air yang mereka kumpulkan pun seketika musnah. Bahkan akibat dari badai itu, beberapa dari kelompok itu mulai sakit. Irena sudah tidak kuat lagi melanjutkan perjalanan. Smith kini begitu menyayanginya, begitupun anggota yang lainnya. Bahkan Andres rela menggendongnya. Tapi tubuh Irena sudah benar-benar lemah dan ia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Perjalanan di gurun itu benar-benar membuat manusia mencapai batasnya. Kaki mereka mulai rusak. Thomas pun akhirnya juga tak kuat lagi. Ia pun juga menghembuskan nafas terakhirnya. Mr. Smith pun sudah tak kuat lagi. Ia meminta ditinggalkan saja. Tapi benar seperti yang ia perkirakan, Janus terlalu baik. Janus meminta Soran dan Andres untuk berjalan terlebih dulu. Ia menunggu Smith. Dan kemudian sambil membopongnya, ia menyusul mereka. Pagi itu seekor ular yang melintas di kaki Soran membuatnya terbangun. Ia berpikir ada ular berarti ada air. Ia pun lantas mengikuti ular itu. Dan benar saja ular itu menuntun pada sebuah genangan air. Janus pun dengan telaten membantu meneteskan air kotor itu ke mulut Smith.
Setelah memakan ular itu, Janus kemudian terus mengajak Smith untuk berbicara. Ia mengingatkan Smith kepada anaknya. Janus ingin agar Smith kembali mendapatkan semangatnya. Dan benar saja, pagi hari ketika Janus terbangun, Mr. Smith telah memulai perjalanannya. Janus dan lainnya pun segera menyusulnya. Janus terus merangkul Mr. Smith hingga sampailah mereka di sebuah sungai. Dan akhirnya tanpa mereka sadari, mereka telah sampai di tembok China. Dan tak lama setelah itu, mereka tiba di perbatasan Tibet. Saat sedang istirahat, seseorang menghampiri mereka. Ia menunjukkan arah ke India dan juga Lhasa. Tetapi karena cuaca sedang buruk, ia pun meminta mereka untuk tinggal terlebih dahulu di desanya. Mereka disambut sangat baik oleh penduduk setempat, tapi di sanalah akhirnya mereka berpisah. Janus, Joran, dan Vos memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka ke India. Tapi Smith akan ke Lhasa, temannya akan menemuinya di sana. Dan film pun selesai. Oke guys, itu tadi alur cerita dari film yang berjudul The Buyback. Semoga kalian terhibur ya. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video baru yang akan diupload oleh channel ini setiap harinya. Aku Caca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.